Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 331 Bulan cerah di langit itu indah. Sing Feiwu secara pribadi mengisi segelas anggur untuk Henry, meletakkan toples, dan mengulurkan tangannya sebagai isyarat mengundang. Henry mengambil gelas anggur dengan kedua tangannya dan tidak meminumnya secara langsung. Sebaliknya, dia melihat ke langit dan sedikit menggerakkan mulutnya, seolah sedang berdoa. Kemudian anggur itu ditaburkan ke langit, dan anggur monyet yang berwarna putih kristal dan kental membentuk lengkungan yang indah di udara. Henry meletakkan gelas anggurnya dan memandang Sing Feiwu. Pada saat ini, Sing Feiwu memandang Henry dengan lebih kagum dan antusias. Dia secara pribadi mengisi gelas untuk Henry lagi. Henry mengambil anggur dan mengulangi tindakan sebelumnya, tetapi menuangkan anggur ke tanah. Ketika dia meletakkan gelas anggurnya lagi, Sing Feiwu menatapnya dengan lebih ramah. Setelah gelas anggur ketiga dituangkan, Henry berdiri dan menghadap rumah tua tempat dia baru saja mempersembahkan korban. Dia membungkuk dalam-dalam dengan anggur 3 kali, dan akhirnya menuangkan anggur secara perlahan. Begitu Henry meletakkan gelas anggurnya, tepuk tangan langsung terdengar. Mata penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu penuh dengan haru. Bahkan banyak yang mengusap sudut matanya. Mereka tidak menyangka Henry akan mengungkapkan rasa hormatnya kepada mereka dengan menghormati langit, bumi, dan leluhur. Jika dulu Henry hanyalah seorang pengusaha biasa di mata mereka, seorang pengusaha yang memberi mereka uang dan kemakmuran, maka saat ini Henry telah menjadi seorang pria baik hati yang baik hati dan pengertian. Meskipun pengucapan pengusaha dan orang baik serupa, maknanya sangat berbeda, dan perasaan bahagia yang diberikan kepada orang-orang juga sangat berbeda. Sing Feiwu menuangkan segelas anggur keempat, mengangkatnya sendiri untuk Henry, dan berkata dengan hormat, "Direktur Henry, terima kasih, Anda harus minum segelas anggur ini." Henry mengambil anggur, memandang semua orang dan berkata, "Saya menyarankan semua orang minum segelas anggur ini bersama-sama, dan memberikannya kepada orang-orang kita yang paling bahagia hari ini, Wang Erlang dan Cui Hua. Saya berharap mereka akan bahagia dan segera memiliki anak." Wang Erlang bingung pada awalnya, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi bahagia. Henry adalah Henry, dan dia tidak pernah melupakan saudaranya. Ini dengan sengaja memberikan status pada dirinya sendiri, dan juga untuk mengangkat Cui Hua. Bahkan jika dia kembali ke rumah di masa depan di kota Bandung, berpikir bahwa dia adalah wanitanya sendiri, tidak ada yang berani mengganggunya. Jika apa yang terjadi pada Lily terjadi lagi, saya yakin seseorang akan keluar untuk membantu bahkan jika mereka mempertaruhkan nyawa. Mari kita memberkati pengantin baru bersama-sama. Sing Feiwu mengambil alih kata-kata Henry dan berkata dengan keras. Seketika terdengar gemuruh tepuk tangan, disusul suara heboh usai meminum wine. Bulannya cerah, bintangnya banyak, araknya harum, masyarakatnya murni, pegunungannya indah, dan airnya jernih. Ini jelas merupakan negeri dongeng di bumi. Dan pastinya merupakan tempat yang membuat orang betah berlama-lama lupa untuk pergi.
Begitu wine masuk ke tenggorokan, aromanya yang lembut dan aftertaste yang tiada habisnya membuat orang merasa segar dan segar. Keindahan monkey wine langsung menyebar ke udara, memenuhi mulut dengan aroma yang lembut. Wang Erlang meminum banyak anggur di tengah sorak-sorai orang banyak, membungkuk dalam-dalam kepada semua orang, memandang Cui Hua dan berkata dengan keras, "Mulai sekarang, Anda adalah wanita Wang Erlang saya. Siapapun yang berani mengganggu Anda, saya, Wang Erlang, tidak akan membiarkan dia pergi." Jika kalimat yang sama diucapkan sebelum hari ini, itu hanya akan menjadi semacam kepedulian di hati Cui Hua. Namun ketika dia mengatakannya hari ini, yang dirasakan Cui Hua adalah ketulusan, dan itu adalah janji terbaik yang bisa diberikan seorang pria kepada seorang wanita. Memikirkan tirani Li Dongguo dan Lili serta putranya, dan keganasan anak buah keluarga Li, dia masih memiliki ketakutan yang berlarut-larut. Saya khawatir tidak hanya di desa Siahe, tetapi juga di desa Siawa. Tidak ada pria yang memiliki keberanian dan keberanian seperti Wang Erlang, yang berani menyelamatkan wanitanya dan berani mempertaruhkan hidup dan mati demi wanitanya. Cui Hua adalah wanita yang menyedihkan. Suaminya meninggal lebih awal dan dia diganggu di tempat ini. Jika Wang Erlang tidak membawa pemuda seperti serigala itu keluar dari pegunungan, dia tidak akan mampu menahan tatapan penuh semangat dari anak-anak muda itu. Adapun Wang Erlang, melihat Cui Hua di depannya, dia merasakan rasa cinta dan kasihan. Dia telah bertemu kembali dengannya dalam mimpi berkali-kali. Meskipun keduanya kemudian bersatu dan menjalin hubungan, dalam pandangan Wang Erlang, Cui Hua hanyalah pilihan tak berdaya yang dipaksakan oleh kehidupan dan tekanan, tidak tulus. Hari ini, Henry membantu menyelamatkan Cui Hua, yang dapat dianggap memenangkan hatinya, dan menggunakan ini untuk mencapai sesuatu yang indah. Dia secara alami sangat bahagia. Ketika anggur mulai diminum, wajar saja jika toples anggur menjadi kosong satu persatu, semakin sedikit orang di meja. Tetapi semakin banyak orang di bawah meja. Wang Erlang dan Cui Hua pergi lebih dulu, dan semua orang tahu apa yang mereka lakukan. Namun, sebelum Wang Erlang pergi, dia melihat peringatan di mata Henry, memikirkan 3 hari penyiksaan api penyucian yang dilakukan Cui Hua. Dia menahan diri. Wang Erlang tidak pernah menyangka bahwa Cui Hua benar-benar tersentuh oleh kesabarannya, dan dia tidak pernah menyesali cinta sejatinya sampai. Pada akhirnya, hanya tersisa meja Henry yang belum mabuk, tetapi Xing Feiwu dan yang lainnya jelas sudah cukup mabuk, tetapi Henry masih bersemangat. Direktur Henry, Anda pasti orang luar terbaik yang pernah saya temui, dan Anda adalah seseorang yang kami kagumi dari lubuk hati kami yang terdalam, kata Xing Feiwu dengan lidah yang agak kaku. Kepala Desa Xing, Anda melebih-lebihkan. Saya masih mengatakan hal yang sama. Selama saya, Henry, bisa melakukannya, saya jamin saya akan melakukannya. Saya akan membuat Anda kaya. Henry tergerak oleh antusiasme tersebut dan kesederhanaan Xing Feiwu dan penduduk desa, dan dia membuat janji ini. Direktur Henry, saya tidak akan mengucapkan kata-kata sopan lagi. Saya sangat berharap Anda berasal dari desa kami. Maka kami akan benar-benar menjadi satu keluarga.
Sing Feiwu menepuk bahu Henry dan berkata penuh harap. Kepala Desa Sing, selama kamu menerimaku, aku akan menjadi penduduk desa di desa Siahe dan berdiri bersamamu dalam suka dan duka. Henry juga menjadi tertarik dan berkata dengan riang. Itu kesepakatan, tetua. Apakah kamu setuju? Sing Feiwu memandang ke 8 lelaki tua di meja dan bertanya dengan hormat. Ke-8 orang tua itu semuanya berusia 80-an atau 90-an, dengan wajah keriput dan janggut serta rambut beruban. Mereka hanya minum. Mereka jarang berbicara dan jarang memuji mereka. Tetapi semua orang di desa menghormati mereka. Masing-masing dari mereka dengan hormat memanggang segelas anggur. Kepala Desa Sing, menurut kami tidak apa-apa. Orang tua yang duduk di seberang Henry mengelus janggutnya, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata seolah-olah dia membenarkan, dan bahkan lebih memberi semangat. Oke, karena 8 tetua desa kami setuju, upacara bergabung dengan desa kami akan resmi dilaksanakan besok. Saat itu, Anda akan menjadi penduduk desa kami, kata Sing Feiwu dengan gembira di wajahnya. Oke, saya juga penduduk desa di desa Siahe. Saya senang dan bangga. Kedepannya, saya pasti akan membangun desa Siahe menjadi desa terindah dan makmur agar Anda bisa hidup bahagia. Cangkir anggur di atas meja dan berkata, dia membungkuk dalam-dalam kepada 8 lelaki tua itu dan membuat janji yang sungguh-sungguh. 10 orang, 10 gelas anggur, minum bersama. Orang-orang bubar, anggur sudah habis, dan cinta akan berlanjut besok. Henry dibawa ke rumahnya oleh Sing Feiwu untuk beristirahat. Bab 332 Upacara Masuk Desa. Saya tidak tahu apakah itu karena dia dibesarkan di pegunungan. Malam itu, mimpi Henry penuh dengan gunung dan sungai. Saat dia berjalan ke pegunungan yang luas, dia merasakan perasaan ditoleransi dan kekuatan untuk diperhatikan. Yang paling mengejutkannya adalah sepertinya ada kekuatan misterius yang memanggilnya dan menariknya ke pegunungan, membuat jiwanya seolah meninggalkan tubuhnya dan memasuki dunia seperti mimpi. Seekor ayam berkokok, lalu seekor ayam berkokok, dan kemudian seekor anjing menggonggong. Henry terbangun dari mimpinya dan perlahan membuka matanya. Anggur monyet tadi malam adalah anggur buah yang khas. Rasanya lembut dan manis dan sangat nyaman untuk diminum. Tapi kalau dipikir-pikir, dia berharap dia mabuk tadi malam. Kehidupan adalah hal mendasar bagi manusia. Jadi siapa yang tidak suka meminta kata-kata baik, bukan? Setelah dia kembali, dia tidur nyenyak sepanjang malam. Selain mimpinya, dia bahkan tidak membalikkan badannya. Ketika dia bangun, pikirannya jernih dan dia tidak merasakan sakit apapun setelah minum, yang membuatnya semakin lega. Ketika dia keluar dari halaman, dia melihat Sing Feiwu baru saja kembali dari luar membawa peralatan pertanian. Kepala Desa Sing, kamu bangun pagi-pagi sekali. Henry melangkah maju dan berkata sambil tersenyum. Direktur Henry, apakah Anda baik-baik saja setelah minum tadi malam? Sing Feiwu bertanya dengan prihatin meskipun dia melihat Henry terlihat baik. Tidak apa-apa, minum seperti ini hanya membuang-buang anggur. Sayang sekali, sayang sekali.
Meskipun Sing Feiwu tidak mengatakan apa-apa, dia merasakan rasa kasihan yang sama di dalam hatinya. Mereka hanya bisa memanen 3 botol anggur jenis ini setiap tahun. Tadi malam, karena kegembiraan, dia mengambil semua hasil panen dan penyimpanannya selama bertahun-tahun, dan sebenarnya meminum 30 toples, yang setara dengan 10 tahun panen. Semua anggur yang dihasilkan diminum. Dia tidak menyesal atau merasa tidak enak. Dia hanya merasa jika dia meminum wine ini perlahan-lahan, mungkin akan lebih baik dan nikmat. Meskipun ekspresi Sing Feiwu hanya berubah sebentar, Henry merasa bahwa dia telah membuat keputusan sendiri. Direktur Henry, apakah Anda ingat apa yang Anda katakan tadi malam tentang menjadi penduduk desa di desa kami? Mata Sing Feiwu gugup, seolah dia takut Henry akan menyesalinya. Ingat, saya akan resmi bergabung dengan desa Siahe hari ini dan menjadi penduduk desa Anda, kata Henry sambil tersenyum. Kalau begitu ayo makan dulu, lalu aku akan mengantarmu ke gunung untuk mandi. Perlakukan saja seperti mandi dan ganti baju. Setelah itu, aku akan secara resmi mengatur upacara masuk desa. Sing Feiwu segera berkata dengan gembira wajahnya. Henry mengangguk dan tidak menolak. Ketika Sing Feiwu membawa Henry ke rumah lain, Henry mengetahui bahwa sebenarnya ada 5 orang di keluarga Sing Feiwu di kota Bandung. Selain Sing Yong, ada juga 2 anak perempuan, berusia sekitar 7 atau 8 tahun. Melalui makan malam dan ngobrol, saya mengetahui bahwa karena kemiskinan di sini, anak-anak tidak bisa bersekolah sama sekali, sehingga anak-anak seusia mereka sudah pandai bekerja di ladang memahami kata belajar. Setelah mendengar ini, hati Henry berdebar kencang. Dulu, di Gunung Tangkuban Perahu, meskipun ada anak-anak seperti ini di kaki gunung, kebanyakan dari mereka masih bisa bersekolah. Gunung Tangkuban Perahu adalah gunung terpisah di dataran, dan orang-orang di kaki gunung bisa bersekolah di mana-mana. Justru kebalikan dari sini. Henry sudah memiliki ide untuk membantunya belajar, tetapi dia belum menemukan cara untuk membantu, jadi dia tidak bertanya lagi. Sarapannya relatif sederhana, hanya bubur dan kue tepung putih, dan tepung putih untuk membuat kue dibawakan oleh Henry. Namun, sayuran liar yang mereka asinkan sendiri rasanya enak, dan Henry memakannya dengan sangat lancar. Melihat Henry makan secara alami dan tanpa rasa jijik membuat Sing Feiwu semakin bersemangat agar Henry bergabung dengan desa Siahe. Setelah makan, Sing Feiwu membawa Henry naik gunung dan membawanya ke hulu sungai di desa Siahe untuk mandi. Saat dia berjalan, dia melihat rumput hijau di kedua sisi sungai, aliran kecil di sungai, dan bayangan ikan melintas di dalamnya. Henry semakin merasa menjadi penduduk desa di sini dan membangun rumah di sini masa depan pasti akan menjadi tempat terindah di dunia. Henry merasakan kegelisahan Sing Feiwu, jadi dia menahan keinginan untuk pergi ke sumber sungai untuk menjelajah. Dan di lokasi tersembunyi, dia menelanjangi dan memasuki sungai. Meski sekarang sedang musim panas, namun suhu di pagi hari sudah lebih dari 20 derajat. Memasuki Hanoi, air minum terasa sedingin berada di bawah es. Meskipun Henry memiliki kebugaran fisik yang sangat baik, ia masih terguncang karena mentalnya belum siap.
Dia dengan cepat menahan napas dan mengeluarkan semburan energi dari dantiannya. Tubuhnya langsung menjadi hangat dan beradaptasi dengan air dingin. Airnya sejuk, lembut, bersih dan bebas debu. Henry membuat tubuhnya rileks, pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, dan energi sejatinya bersentuhan dengan air dari luar sepanjang pori-pori. Ketika energi sebenarnya keluar melalui pori-pori, kotoran di pori-pori akan keluar, dan gelembung yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dalam air. Ketika pori-pori tertutup, air dingin masuk ke dalam tubuh, dan rasa segar langsung meresap ke seluruh tubuh. Kekuatan internal yang telah hilang dengan cepat berkumpul dan membuka pori-pori kembali. Karena terdesak, nafas ini hanya berakhir dalam beberapa tarikan nafas, namun membuat Henry merasa sangat rileks di tubuhnya. Kerusakan yang disebabkan oleh keracunan dan muntah darah baru-baru ini sepertinya menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Jika dia tidak terburu-buru, Henry sangat ingin menghabiskan hari di sini. Dia semakin penasaran dengan kualitas air di sini. Setelah mencuci tubuhnya, Henry dan Xing Feiwu kembali ke desa Xiahe. Saat ini, pintu masuk ke rumah tua tempat diadakannya pengorbanan kemarin sudah penuh dengan orang. Semua orang berdiri di tempat dengan sangat tertib tanpa mengeluarkan suara apapun. Xing Feiwu datang ke pintu dan menjadi sangat bersemangat. Dia mengeluarkan kunci dengan tangan gemetar, memegang kunci pintu dengan tangan kanannya, dan perlahan memasukkan kunci dengan tangan kirinya. Suara klik pembukaan kunci pintu bergema di dalam rumah. Semua orang menjadi lebih serius saat ini, dan mata mereka menjadi lebih antusias. Selama bertahun-tahun, jumlah penduduk desa di desa Xiahe secara bertahap berkurang. Banyak orang yang keluar tidak tahu tentang hidup dan mati mereka dan tidak mendengar kabar dari mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, orang-orang yang keluar rumah telah ditipu dan dipukuli, dan semakin sedikit orang yang keluar rumah. Namun, mereka menghadapi ketidakseimbangan dalam rasio laki-laki dan perempuan dan lingkungan hidup yang lebih sulit pasti mati pada hari tertentu di tahun tertentu dan bulan tertentu. Hilang. Adapun siapa yang akan menjadi orang terakhir saat itu, tidak ada yang tahu. Namun saat ini, ada anggota baru di desa ini, dan dia adalah orang luar, yang membuat mereka bahagia, bangga, dan memberi mereka harapan. Saat pintu terbuka, seseorang segera membawa meja altar, lalu meletakkan kepala babi, sapi, dan domba di atasnya, diikat dengan kain merah. Melihat kegiatan kurban yang formal tersebut, Henry menjadi semakin bersemangat dan merasa lebih terlibat tugas penting desa Xiahe. Mengikuti instruksi Xing Feiwu, Henry menyelesaikan 3 busur dan 9 koutao, bersumpah menjaga kerahasiaan kepada dunia luar, dan menjanjikan keharmonisan internal, dan diizinkan untuk berdiri. Diikuti dengan berkah dan ucapan selamat dari semua orang. Dengan cara ini, dia sepenuhnya menjadi anggota baru desa Xiahe. Dia tidak tahu bahwa dia akan memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya. Bersambung.